Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali di pelajaran matematika MTS kelas 7. Untuk kali ini materi yang bahkan Bapak sampaikan yaitu mengenai bilangan pecahan. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai bilangan bulat. Bilangan pecahan, apabila kita perhatikan di sini, pengertiannya adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A per B. Apa itu A dan B? A dan B adalah anggota himpunan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ya, perlu diperhatikan bahwa A dan B itu adalah anggota himpunan bilangan bulat. Di dalam pecahan, bilangan A biasa disebut dengan pembilang dan bilangan B biasa kita sebut sebagai penyebut. Contoh 1/2, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut ya. Jadi A per B sama dengan pembilang per penyebut. Nah, di dalam pecahan kita akan melihat ada pecahan-pecahan yang sejenis dan ada pecahan-pecahan yang tidak sejenis. Yang pertama adalah pecahan sejenis. Contoh, pecahan sejenis apabila ada dua benda atau dua pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Penyebutnya sama, bilangnya berbeda, itu dikatakan sebagai pecahan sejenis ya. Contoh di sini kita lihat ada 7 kotak secara keseluruhan dan yang diwarnai hijau ada 5. Maka kita biasa menyebutnya 5/7 bagian. Yang keduanya 4/7 bagian. Jadi ada 5/7 dan 4/7. Jadi dari model tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari gambarnya kita bisa lihat bahwa 5/7 itu mempunyai wilayah atau rentang warna hijau lebih besar dibandingkan dengan 4/7 gitu ya. Lalu pecahan tidak sejenis. Pecahan tidak sejenis ini biasanya ditandai dengan penyebut yang berbeda. Contoh di atas, di sini ada 1/2, 1 kotak hijau berbanding 2 kotak secara keseluruhan. Dan yang kedua 1/3 atau 1 kotak hijau berbanding 3 secara keseluruhan. Nah, ini dinamakan pecahan tidak sejenis. Di dalam pengerjaannya memecahkan masalah, pecahan yang sejenis dan tidak sejenis tentu jauh berbeda ya. Nanti kita akan jelaskan. Oke, contoh. Di dalam pecahan ada penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan dalam pecahan apabila dia sejenis, contohnya di sini A per C ditambah B per C. Karena C sebagai penyebut ya, di kedua-kedua pecahan ini sama, maka dikatakan ini pecahan sejenis. Maka untuk memecahkan masalahnya sederhana. Kita hanya menjumlahkan pembilang di atasnya saja. A plus B per C. Contohnya 2/3 ditambah 5/3 sama dengan 2 tambah 5/3 atau 7/3 gitu ya. Lalu kalau pecahan itu tidak sejenis atau mempunyai penyebut yang berbeda ketika dijumlahkan, contoh A per B ditambah C per D ya, maka rumusnya adalah A kali D ditambah B kali C per BD. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawahnya, yaitu 2/3 ditambah 5/4 sama dengan 2 kali 4 8 ditambah 5 kali 3 15 per 3 kali 4 12, yaitu sama dengan 23/12. Apabila bisa disederhanakan silahkan disederhanakan, tapi kalau tidak bisa tidak perlu disederhanakan. Yang kedua adalah pengurangan. Pengurangan secara garis besar sama dengan penjumlahan, tetapi hanya
Identitasnya di sini berubah, yang tadinya positif menjadi negatif, yaitu A min B per C apabila penyebutnya sejenis. Kita tinggal masukkan saja penyebutnya tersebut. Contoh, 5/3 dikurangi 2/3 yaitu sama dengan 5 dikurangi 2/3 karena penyebutnya sejenis, yaitu sama dengan 3/3, di mana 3/3 sama dengan 1. Contoh yang kedua, apabila mempunyai penyebut yang berbeda atau dikatakan juga tidak sejenis. A per B dikurangi C per D sama dengan AD, sama tadi dikalikan secara silang, dikurangi BC dibagi BD. Atau contohnya 5/4 dikurangi 2/3 sama dengan 5 dikali 3 15, 4 dikali 2 8, 15 dikurangi 8 per 4 kali 3 12, yaitu sama dengan 7/12. Yang selanjutnya adalah perkalian dan pembagian pada pecahan. Untuk perkalian pada pecahan, kita bisa perhatikan di sini ada A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Jadi di dalam perkalian pecahan, penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang, ya, atau di atas dulu pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut, tinggal dikalikan saja berapapun itu, baik dia sama nilainya atau tidak sama penyebutnya. Contoh 2/3 kali 5/6 itu sama dengan 2 kali 5 per 3 kali 6 sama dengan 10/18. Nah, untuk pembagiannya A per B dibagi C per D itu sama saja dengan A per B dikali D per C. Jadi kalau kita perhatikan, C per D nya ini dibalik menjadi D per C, sehingga AD per BC. Contoh 2/3 dibagi 5/6 itu sama dengan 2/3 dikali 6/5 atau sama dengan 12/15. Nah, 12/15 ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan nilai yang sama, baik pembilang maupun penyebut. Contohnya di sini dibagi 3, 12 bagi 3 4, 15 bagi 3 5, sehingga 12/15 sama dengan 4/5. Nah, itulah beberapa hal yang bisa Bapak jelaskan khususnya mengenai pecahan, karena Bapak tidak bisa terlalu panjang dan lebar, khawatir anak-anak Bapak juga sulit ya untuk memahami dan mencerna kalau terlalu panjang dan lebar. Nah, untuk memudahkan rasa penasaran anak-anak Bapak semua, maka di sini Bapak akan suguhkan satu soal. Nah, soalnya sih satu, cuman anaknya banyak, katanya begitu kalau matematika. Ya, di sini ada soal nomor 1, yaitu hitunglah hasil operasi hitung pecahan di bawah ini. Ada A, B, C, D sampai J. Silakan anak Bapak dikerjakan, boleh melihat buku, browsing internet, menanyakan teman, tetangga, saudara, kakak, adik, ya siapa saja, asal menanyakan, jangan jawaban tetapi caranya. Itu saja pada kesempatan ini Bapak bisa sampaikan. Tetap semangat pada anak-anak Bapak dan tetap berdoa meminta diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menjalankan semua aktivitas dengan baik. Dan jangan lupa, selama di rumah bukan hanya sekedar belajar, tetapi juga membantu kedua orang tua kita, meringankan beban kerja, baik itu berupa bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Dan jangan lupa sholat tepat pada waktunya. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.